tambah pulang dari muntung. Kalau kada bisa menyelam hidnaan pangarannya asapnya itu, kalau kada bisa mahyud daripada muntung ke hidung itu kesadakan. Pernah lah miut lah, pernah lah. Sekali-sekali kena. Kalau kada bisa memindahkan ke hidung kesadakan langsung. Sementara nang ahli itu kayaknya memang nikmat lah. Kalau melihat tuh kayaknya memang nikmat benar orang yang berokok tuh. Ya, nikmatnya sih cuma dalam jangka beberapa waktu, tapi dengan kesudahannya macam-macam penyakit yang timbul. Mana dalilnya? Malaikat akan terseksa dan teraniaya dengan bau kotor itu. Qala ila haddi annahuma la yadkhulani ma'al mar'i baital khala. Malaikat terganggu dengan bau-bau yang busuk, yang sehingga kiraman katibin kadang akan masuk menyertai kita pada waktu kita masuk ke WC. Kama sahha dzalika sebagaimana warid di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala soman barang siapa memakan bawang putih, ini kias. Au basalan, bawang merah mentah, au qurrasan, jenis sayur-sayuran. Fala yaqrabanna masjidana, jangan sekali-kali mendekatkan diri, memasukkan diri ke dalam masjid kami. Fa innal malaikata, sebab para malaikat tata'adza, merasa terganggu dari segala sesuatu yang mengganggu anak Adam. Itu hadis yang telah kita sebutkan tadi. Malaikat terganggu dengan apa yang menggangguin kita. Kalau nangka itu bau rokok kada kalah harumnya daripada bau bawang putih. Yuk, bau bawang putih kada nyaman, bau bawang merah kada nyaman. Nyamannya jadi masakan, nyamannya jadi makanan. Tapi kalau dengan baunya kita kada hakun. Jadi dengan kita, kalau kita kada hakun dengan bau bawang, malaikat kada berkenan mencium bau bawang. Tentu dengan bau rokok tidak kalah baunya dengan bau bawang. Itu kias. Wa minal ma'lumi, baris yang kelima, anna raihatat tadkhin, bau rokok tidaklah kurang baunya dan bosoknya daripada bau bawang dan juga dengan bawang putih. Dari Al-Quran, hadis, ijma'. Ijma' tidak usah kita sebutkan, kadang-kadang kita sebutkan di sini, mungkin nanti akan cari mana ijma'nya. Ijma'nya tadi sudah kita sebutkan, kesepakatan daripada ahli kesehatan. Jadi pakar daripada ahli kesehatan sepakat mengatakan rokok itu sangat memudaratkan. Semuanya, kata pemerintah pun juga sudah dikatakan menulisin. Kalau dengan bahasa Arab, ad-dukhan yadurru bis-sihha war-ri'atain wa yusabbibul isabata bis-saratan. Rokok itu memudaratkan dan mengganggu dengan kesehatan dan bisa menyebabkan seseorang akan diserang dengan kanker paru-paru. Itu bertulisan tiap rokok yang dijual di negara Arab ada tulisan seperti itu. Tapi tulisannya halus benar. Peringatan daripada pemerintah itu terlalu halus. Jadi seolah-olahnya lebih gana tulisan Kansas, lebih gana tulisan Dunhill, lebih gana tulisan Gudang Garam, lebih gana tulisan Jarum. Yang sehingga dengan peringatan tadi itu kita kada tahu. Bahkan ada yang mengatakan kada ada pedagang dan produksi, tidak ada dengan perusahaan atau dengan pedagang yang paling jujur daripada yang memproduksikan rokok. Secara lillahi ta'ala ditulis, rokok sangat memudaratkan dengan kesehatan. Adalah orang bagi sana kita, coba aja ada nang bocah pusat jangan minum banyu itu. Banyu itu memudaratkan pian. Kada bakalan anak minum banyu nenek. Ada botol Pepsi, ditulis di situ, awas berbahaya, kada diminum orang. Tapi berokok secara ikhlas ditulis, rokok memudaratkan dan mengganggu dengan kesehatan dan menyebabkan kanker paru-paru. Ternyata dengan kita nang tulisan yang itu tetapnya kita gunakan. Itu kira-kira nang apa kalau sudah sampai jadi nang kaya itu? Kalau dengan nasi saat basi kada jadi dimakan. Jangan dimakan, kada dimakan. Kenapa dengan rokok tidak seperti itu? Amma sahihun nazar, sementara dengan kias, an-nadharu sahih artinya kias yang menunjukkan bahwasanya merokok itu haram. Anna kulla akilin, tiap orang yang berakal, la yumkinu, tidak akan mungkin memakan sesuatu yang memudaratkan dan yang menyakitkannya, wa yastalzim, dan menyebabkan akan menghabiskan harta dan kekayaannya. Sebab orang yang berakal dia harus memelihara
kesehatannya, duitnya, keluarganya, masyarakatnya, dan tidak akan mengabaikan perkara-perkara yang seumpama itu kecuali dengan seseorang naqisan yang kurang dan tidak waras akal pemikirannya, dhaifan yang lemah kepahamannya. Qala hadza. Dan di sini di antara daripada ulama yang memfatwakan merokok itu adalah dosa besar dan termasuk daripada kejahatan atau termasuk daripada bagian kriminal, Fadilatul Dr. Abdul Sabur Syahin. Ini sini bukan wow. Ini salah seorang profesor muhtaram, khatib di Masjid Amr bin As, yang kalau dengan jumlah peserta dan juga dengan jumlah yang sembahyang Jumat di masjid yang pertama dan yang terbesar di Mesir, sudah anak katakan masjid itu sanggup menampung kada kurang daripada 250.000 orang. Khatibnya siapa? Syekh Abdul Sabur Syahin. Itu diantara daripada guru kami di Mesir, di antara daripada dosen anak di kuliah Dirasat Al-Islamiyah pada tahun 90-an, 10 tahun yang lalu, dengan sidin-sidin memfatwakan bahwasanya rokok itu adalah kabiratun dan termasuk daripada jarimah, suatu kejahatan, dengan beberapa alasan yang disebutkan di sini. Ayat yang tadi sudah kita baca, yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish, yang dengan sidin mengatakan dukhan itu termasuk daripada kaba'iral ism, termasuk daripada dosa besar sebab dia adalah arak. Alasan yang pertama, seseorang yang meminum arak itu akan masuk sampai kepada pencernaannya dan sampai kepada perutnya, summa yatasalalu, kemudian menyerap sampai kepada pembuluh darah, ad-daurah ad-damawiyah, atau sampai kepada saluran darah. Wa amas sijaratu, sementara dengan rokok baris yang ketiga, fa innaka ta'khudul khamra ma'ad dukhan, sementara dengan Anda mengambil tembakau dengan rokok, ilal huwaisolatil hawaiyati mubasyaratan, daripada udara langsung masuk ke dalam paru-paru atau masuk ke dalam jantung kita, ila dauratid damawiyati mubasyaratan, hadza huwal khatarul akbar. Kalau dengan arak daripada mulut masuk ke dalam pencernaan, menyerap sampai kepada pembuluh darah. Sementara kalau dengan nikotin masuk dengan perantaraan saluran hidung, pernapasan sampai kepada ar-ri'ataini, paru-paru. Jadi secara langsung masuk sampai ke situ. Itu yang lebih membahayakan. Wal amru tsani, perkara yang kedua, anal mudakhina mujrim. Tadi anak katakan jangan terkejut kalau kita katakan, kalau kita pernah mendengar ada yang mengatakan perokok itu adalah penjahat, lebih jahat daripada peminum, lebih jahat daripada tunzina. Bagaimana keterangannya? Supaya jangan salah bawa informasi, supaya jangan salah tanggap. Limata li'annahu yu'zil akharin, sebab karena ia mengganggu dan menganiaya orang lain, mengganggu bininya, mengganggu orang yang bersamanya, mengganggu orang yang sekududukan dengan inya, wa yuhawwiluhum, dan menyebabkan mereka atau membawa mereka kepada golongan perokok pasif, ragma unutim, tanpa mereka sadari, wal atibba, dan juga dengan ahli kesehatan, yuqarriruna, telah menjelaskan anna dharara alladhi yusibul muhitina bil mudakhin, kemudaratan yang akan menimpa kepada orang yang bersama perokok itu lebih jelek, lebih berat daripada yang menimpa diri pribadi dia sendiri. Ada yang mengatakan sampai kepada tahap itu, lebih membahayakan kepada yang mencium daripada yang merokok. Maknanya kalau dengan orang yang minum arak, kata beliau di sini, itu cuma dia sendiri yang akan korban. Kalau teler, dia yang mabuk. Kebanyakan mati, tapi kadang mematikan orang lain. Tapi kalau rokok, orang lain akibatnya bukan cuma dengan diri pribadinya, tapi juga menyebabkan kepada orang lain dengan berbagai problem yang akan dihadapi. Keterangannya, azani yazni, orang yang berzina itu berzina, huwa wal mar'atu fayajniyani ala nafsaihima, maka dengan kedua-duanya melakukan kejahatan terhadap diri pribadi mereka, wantahal amat, masalahnya sudah selesai. Sementara al-mudakhin seperti itu juga al-muntahir, orang yang bunuh diri. Dia bunuh dirinya, dia tembak dirinya
dia hancurkan kepalanya, mati disebabkan karena dia putus asa. Minum arak, dia akan teler, dia membunuh diri pribadi dia sendiri. Sitin dahiyah itu bahasa Mesir artinya celaka 60. Mereka tadi itu